stakeholders tertarik untuk melihat seberapa jauh kesadaran sebuah bank atas resiko terhadap perubahan iklim. Dan supervisor atau otoritas pengawas juga mulai meningkatkan ekspektasi mereka agar bank maupun institusi finansial yang lain itu mulai memasukkan berbagai praktek-praktek bisnis yang sifatnya ramah lingkungan ke dalam keseharian mereka. Nah, dalam hal ini, institusi keuangan, khususnya adalah bank, mereka memerlukan sebuah dashboard yang merekap seluruh metrik-metrik yang mereka harus monitor untuk memastikan apakah operasi bisnis mereka itu sudah sejalan dengan praktek-praktek yang ramah lingkungan atau yang tidak merusak lingkungan atau tidak. Nah, cuma untuk menciptakan sebuah dashboard yang bagus terkait hal ini ada beberapa tantangan. Tantangan pertama tentu adalah kurangnya data-data yang berkualitas. Karena data terkait dengan resiko perubahan iklim ini yang paling utama adalah diperlukan adanya pengukuran emisi. Baik itu emisi skop pertama, kedua maupun ketiga, yaitu emisi yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan atau emisi yang disebabkan karena pemakaian energi listrik yang digunakan perusahaan, maupun skop ketiga, emisi yang merupakan konsekuensi atau efek samping dari aktivitas perusahaan namun muncul bukan dari internal melainkan dari konsumen atau pemakai jasa mereka. Dan berbagai metrik yang ada juga relatif belum bisa diharmonisasi atau distandarkan, masing-masing memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Nah, hanya saja kita memang perlu memulai. Dan kalau kita akan memulai mencoba membuat sebuah dashboard, mengumpulkan beberapa metrik penting untuk mengamati apakah praktek bisnis kita sudah selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan atau tidak, maka dashboard kita minimal merekam dua informasi besar. Informasi pertama adalah informasi yang terkait dengan pengelolaan neraca atau posisi keuangan dari institusi keuangan kita. Dan faktor kedua adalah tentang informasi atas operasi bisnis kita sehari-hari, technical sifatnya. Kalau kita bicara tentang dashboard yang merekam informasi-informasi terkait dengan posisi keuangan atau terkait neraca, maka dashboard itu harus bisa merekam yang pertama adalah dampak dari resiko perubahan iklim, baik itu resiko fisik maupun resiko transisi terhadap neraca kita pada saat ini. Jadi di sini kita bisa katakan mengukur seberapa jauh exposure kita terhadap sektor-sektor yang menghasilkan emisi tinggi, atau seberapa sensitif suatu sektor yang kita danai atas adanya resiko, baik resiko fisik maupun resiko transisi, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, faktor kedua adalah kebalikannya. Kalau tadi kita bicara tentang impact dari resiko perubahan iklim terhadap neraca, nah faktor kedua yang harus kita lihat adalah dampak dari neraca kita saat ini kepada iklim, kepada apakah pendanaan portofolio penempatan dana yang kita lakukan itu ditempatkan ke kegiatan-kegiatan atau ke bisnis-bisnis yang berisiko merusak iklim lebih jauh atau tidak. Ini juga perlu kita ukur. Karena nanti seiring berjalannya waktu, kita akan memiliki tugas untuk mengurangi portofolio yang ada, yang tadinya mungkin ada banyak pendanaan misalkan ke sektor migas katakanlah, atau sektor-sektor penghasil emisi tinggi yang lain seperti utilitas atau industri dasar. Ini yang kita punya target untuk dikurangkan emisinya. Lalu selain kita bicara neraca secara khusus ya, baik itu
efek dari iklim terhadap neraca kita, ataupun sebaliknya efek dari portofolio pendanaan dalam neraca kita kepada iklim, kita juga mesti mengukur pula progres atau kemajuan dari bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi dari regulasi-regulasi yang ada. Karena regulasi-regulasi ini akan terus berkembang, khususnya yang misalkan masalah pelaporan, disclosure, dan kemudian mungkin ada pembatasan penempatan tertentu. Nah, ini kita harus ukur progresnya, karena jangan sampai kita mendapat resiko kepatuhan akibat tidak memonitor dengan baik progres pemenuhan syarat-syarat regulasi yang terkait dengan perubahan iklim ini, terkait dengan resiko hijau ini. Dan kalau kita bicara pengukuran terhadap kualitas disclosure, mungkin kita juga bisa mengukur seberapa jauh pengungkapan yang kita lakukan ini sudah sejalan dengan rekomendasi atau persyaratan yang misalkan diajukan oleh TCFD misalkan, atau seberapa jauh penempatan kredit atau pendanaan kita ke sektor-sektor yang memang sudah disahkan di dalam sebuah taksonomi hijau tertentu. Nah, ini juga bisa kita ukur. Dan kalau memang kita sudah ada audit terkait dengan resiko lingkungan, tentu temuan-temuan audit ini pun juga perlu kita masukkan dalam dashboard untuk kita monitor. Nah, ini semua adalah hal-hal yang terkait dengan pengelolaan balance sheet, pengelolaan neraca. Kalau hal lain yang terkait dengan operasional sehari-hari, day-to-day operation dari institusi keuangan, maka metrik yang paling utama yang perlu kita ukur adalah seberapa besar emisi gas buang yang kita hasilkan dari operasi bisnis kita. Jadi ini memang cepat atau lambat kita semua akan dituntut untuk mengukur besaran emisi yang kita hasilkan untuk kemudian ditargetkan memanage untuk mengurangi emisi tersebut. Dan selain pengukuran emisi, hal lain yang juga perlu kita ukur, masukkan di dalam dashboard adalah exposure kita, khususnya terhadap business continuity. Jadi business continuity plan yang kita miliki sekarang itu mesti dianalisis kembali apakah mereka memiliki exposure terhadap resiko-resiko, khususnya resiko fisik yang paling utama. Dan kalau memang ada, itu harus teridentifikasi dan dibuatkan timeline atau milestone untuk bagaimana penanganannya agar tidak merusak lebih parah. Nah, inilah yang bisa kita share pada hari ini. Jadi penting bagi kita untuk menciptakan sebuah dashboard yang berisi metrik-metrik yang mengukur seberapa jauh kita sudah berhasil menyelaraskan seluruh kegiatan bisnis, khususnya di institusi keuangan, terhadap target-target pengurangan emisi dan pemeliharaan kelestarian lingkungan. Dan dashboard itu secara garis besar harus merekam hal-hal yang sifatnya baik itu operasi kita sendiri, day-to-day operation, maupun hal-hal yang terkait dengan neraca atau posisi keuangan kita, baik posisi sumber pendanaan yang kita dapat maupun penempatan dana yang kita lakukan. Selain juga progres terhadap pemenuhan regulasi, pemenuhan pengungkapan, dan juga seberapa jauh kita menangani hal-hal, temuan-temuan kalau memang sudah ada yang terkait dengan resiko hijau ini. Demikian sharing yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam.